Karena saya berpikir abangku, bisa jadi situs itu, ya, bisa jadi situs itu buatan manusia, bisa jadi juga benar itu situs dari mereka. Gitu. Nah, makanya perlunya tim cyber di Polda, di Mabes Polda itu tujuannya apa coba? Udah pernah belum datangi tim cyber? Tanya tuh, cek lokasinya. Itu kalau tim cyber tahu bang, di mana letak itu orang yang punya situs bisa dicari tahu. Di mana tempat tinggalnya, di mana ininya, bisa tahu bang. Mereka sehebat cyber belum tentu. Maka dari itu hendaklah kita bijak-bijak. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, apabila engkau seorang muslim sejati yang baik, yang benar, apabila engkau mendengar kabar, sekalipun kabar itu datang dari saudaramu, maka jangan kau telan mentah-mentah, jangan pula kau tolak mentah-mentah. Saya nggak menolak bang kabar itu, tapi saya nggak menerima juga mentah-mentah, karena saya disuruh untuk berpikir, disuruh untuk menggali. Tapi karena saya nggak merasa ini tentang itu, ya saya nggak terlalu acuh. Kalau dari saya seperti itu bang Jul. Kita harus bijak, itu poinnya. Ya, oke Bang Logika, kalau aku ini berpikirnya begini, siapapun bisa membuat website ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di situ ada klarifikasi dari petinggi STT Nias yang mengatakan itu bukan miliknya. Website itu bukan miliknya STT Nias. Ini perlu digarisbawahi. Dan kemungkinan itu banyak. Bisa jadi oknum-oknum tertentu. Tapi saya tidak mau menyebutkan agama. Ya. Bisa juga di luar orang keagamaan yang ingin mengadu domba antara Islam dengan Kristen, itu bisa saja. Bisa saja itu yang membuat situs tersebut orang Kristen. Bisa juga orang Islam. Bisa juga anonymous. Ya. Ini jadi yang bermacam... gua suka. Mantap ya. Bang Jul. Ini pemikiran bagus bang. Silakan bang. Ya. Ya, itu berbagai kemungkinan ya Bang, berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Kan sudah saya jelaskan, aku sebelum itu ribut, rame, seminggu yang lalu waktu aku di Jawa, aku sudah tracking. Apa ini? Aku sudah tracking, mencoba untuk mencari dari mana ini servernya, pembeliannya dari mana, ternyata itu belinya dari ID Hostinger. Ini apa ini? Ini terima ya? Kok ada ini? Oh, udah ada Bang Umar. Oh iya. Nah itu, tapi setelah terjadi ada teman-teman kita yang terlalu bersemangat viralkan, tetapi aksi secara real di dunia hukum ini saya kok belum melihat ya. Saya sih pinginnya di samping ini apa lagi sini? Oh, gangguan lagi ini harus diterima. Aku tadi sama di mana ya aku? Aku pingin yang berteriak untuk memviralkan, iya seyogyanya lah melaporkan. Kalau tidak berani melaporkan, iya dukung yang melaporkan gitu loh maksud saya. Saya sih bersiap melaporkan. Kemarin kan ada yang typing di bawah. Ketemu aja di STT Nias Pak Jul, ketemu aja. Loh, untuk saya ke Nias itu kan juga perlu duit. Nanti kalau aku buka donasi, diminta apa dituduh nanti ngemis-ngemis donasi. Memang ini harus diklarifikasi ya. Karena apa? Saya dengan situs itu merasa jadi korban loh. Saya sebagai seorang muslim melihat situs itu dan saya download beberapa file, saya menjadi korban. Hati saya ini merasa terkoyak-koyak melihat isi di dalam file tersebut. Saya nanti mau galang donasi, saya mau ke Nias. Saya datang tuh ke STT Nias tuh kalau perlu. Kalau teman-teman setuju, saya akan ini. Bang Jul siap nggak kita ke Nias kita berdua bang? Biar kita galang donasi nggak apa-apa. Bodoh amat. Kalau dari kemarin aku ini sudah siap tempur, makanya aku ini sudah tinggalkan keluarga. Kita datangi STT Nias tuh, kita klarifikasi di situ. Kita tanya. Iya, kita ini bukan tipe orang-orang yang keluar bang Jul. Saya bukan tipe orang-orang yang begitu. Nggak tahu apa-apa langsung ini. Maka orang-orang penonton menelan mentah-mentah pula, koplak itu. Tetap lahir guys ya. Ya lanjut bang Jul. Sebagai contoh, aku di sini sudah seminggu ninggalin anak istri, ya, untuk melaporkan penista agama. Si Agatha sudah saya laporkan tadi pagi, tadi siang sampai malam tadi udah clear, udah naik 2 saksi pelapor, tuh ya. Melihat terjadinya kasus yang kayak begini, saya tuh kalau punya dana ya, hari ini juga malam ini saya berangkat ke sana. Nah, pemilik ataupun pengelola dari website tersebut kan ada linknya itu. Saya klik masuk ke website.
10 Apa mawar. ini? Masuk Enggak. ke dalam WA ku, dalam WA ku ini aku DM, "Selamat malam, Pak. Nama saya ini. Saya adalah dari sini. Saya ingin mengklarifikasi, ada DM saya. Bagaimana terhadap fenomena yang terjadi yaitu STT Nias. Saya ingin klarifikasi dan saya ingin berbicara dengan pemimpin ataupun pengelola STT Nias. Kalau diperkenankan saya akan telepon." Masih centang 2. Nah, itulah ya teman-teman yang di bawah. Saya sudah klarifikasi di sana, tapi masih centang 2. Terus bagaimana selanjutnya? Ya semua sih tergantung dengan niat kita. Niat saya sih pengen klarifikasi agar fenomena ini kalau di STT Nias itu betul-betul terbukti, ya aku sendiri yang akan melaporkan. Ya, di TKP saya itu di Jakarta. Aku sendiri akan melaporkan. Tapi kalau tidak terbukti dan itu ada permintaan dari STT Nias kan punya statement akan melaporkan orang yang sudah membuat begitu. Ada pengakuan itu ya. Ada pengakuan dari STT Nias bahwa itu bukan websitenya dan STT Nias itu akan melaporkan akan melaporkan orang yang membuat kisru ini. Buktikan STT Nias, buktikan kepada kita, buktikan kepada saya, buktikan kepada umat Islam, jangan hanya keluar aja STT Nias. Oke, izin Bang. Saya tambahin dikit Bang ya. Saya tanggapi perkataan Bang Jul. Yang pertama gini Bang Jul. STT Nias tadi sudah membuat klarifikasi. Contoh gini Bang Jul. Ada orang menjelekkan saya. Contoh nih. Ada orang menuduh sesuatu tentang saya. Mengatakan saya berzina itu dan sebagainya. Maka karena saya merasa tidak melakukan itu. Saya akan tetap buat klarifikasi. Klarifikasi saya mengatakan saya tidak merasa membuat apa yang mereka sebutkan. Kan begitu. Itu hal yang wajar lah. Hal yang wajar. Ya, kita akan klarifikasi seperti itu. Klarifikasi itu bukan berarti menandakan kita itu klarifikasi itu bukan berarti menunjukkan kita sudah mengakui perbuatan itu, tidak. Justru yang dilakukan STT Nias itu justru sudah sangat bagus. Ya, mereka takut framing ini akan semakin menjadi-jadi kemana-mana. Ya, maka mereka merasa tertantang untuk membuat klarifikasi. Gitu, itu hal wajar dan itu harus memang dilakukan. Karena apa? Namanya kita tidak melakukan, ini kan bisa jadi Bang ya. Kita belum bisa mengatakan mereka benar-betul melakukan itu atau tidak. Tapi kalau secara logika gitu cara pikirnya. Nah, mereka klarifikasi bahwasanya mereka tidak memiliki situs tersebut. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat untuk membuktikan, STT ini nggak perlu membuktikan apa-apa sebenarnya. Karena yang menuduh siapa, yang keluar-keluar siapa. Ya, kalau saya lihat yang keluar-keluar ini kan adalah dari apologet Islam Indonesia. Mereka keluar siang dan malam, tetapi tidak ada tindakan satupun dari mereka. Seharusnya mereka yang datang ke Nias, mereka seharusnya mengurus. Kalau orang STT Nias yang ngikut aja. Karena untuk apa mereka membuktikan sesuatu yang mereka tidak lakukan? Apa yang harus dibuktikan? Maka ya seharusnya membuktikan adalah yang penuduh. Contoh nih, saya menuduh Bang Zulfikar mencuri. Karena Bang Zulfikar tidak merasa mencuri, Bang Zulfikar mengatakan, saya tidak mencuri. Maka kalau saya yakin Bang Zulfikar mencuri, tugas saya lah yang membuktikan Bang Zulfikar. Ini loh, saya akan tunjukkan datanya, buktinya kalau Bang Zulfikar itu mencuri. Begitu baru keren. Nah, kalau Bang Zulfikar santai-santai aja, orang nggak merasa membuat itu. Kalaupun saya ajak ke pengadilan, Bang Zulfikar ikut-ikut aja. Begitu. Tapi satu Bang ya, tindakan dari apologet Indonesia ini belum ada Bang. Belum ada saya lihat. Belum ada. Seharusnya minimal datanglah ke sana dulu. Datang ke Nias sana. Jangan cuma keluar-keluar. Kita nggak mendukung siapa-siapa Bang, tidak. Saya pun betul, kalau memang STT Nias itu memang betul-betul bersalah, tapi betul-betul bersalah Bang. Saya juga nggak bakalan ini. Yang namanya salah ya harus kita adili. Begitu. Kalau dari Bang Umar gimana? Silakan Bang Umar. Mute-nya gimana nih kayak mute nih? Aku nggak bisa di mute di sini. Oh, sini bisa ya. Ya udah. Aku agak bingung dengan PKPK ini. Gimana? Oh ya udah.
Teman-teman tap-tap layar, share-share juga ya. Dan jangan lupa di follow akun Tuan Logika 02 yang ini. Karena ini akun saya yang akan live setiap hari. Akun utama saya sudah diblokir permanen oleh TikTok. Karena selalu dilaporkan ini oleh orang-orang pengikut Juma. Tolong di tap-tap layarnya guys ya. Oke, kalau saya itu agak berbeda sedikit ya. Saya tidak akan membuat sebuah statement, oh si Anu Begono, si organisasi ini enggak. Ini tergerak dari hati nurani saya, karena saya seorang muslim dan saya sudah download beberapa file. Sangat amat tahu di situ, sangat jauh sebelum berita ini viral ya teman-teman. Jauh sebelum berita ini viral, saya sudah mendownload. Saya sudah tahu, bukan ID login ya, tetapi pembeliannya dari ID hostinger, yang mana ID hostinger itu pembeliannya ada di Indonesia. Saya sudah tahu itu. Tapi berhubung ini sudah viral, ya udahlah, aku sudah kepalang basah. Tadi sudah aku kontak dengan STT Nias. Nah, rencana saya setelah ini di kasus di Polda ini selesai ya, sudah naik dua saksi pelapor. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mungkin saya akan ke sana langsung. Itu saya setuju bang. Ya, dari 10 mawar teman-teman. Iya, pakai ID hostinger betul. Karena waktu di rumah kan aku ada komputer jadi bisa melihat, men-tracking gitu dari ID hostinger. Cuma belum sempat pembeliannya itu dari mana itu kan pasti ketahuan ya. Dari pulau mana, dari profesi mana itu ketahuan. Tapi belum sempat saya itu men-tracking ke sana kok. Websitenya sekarang sudah not found, 404 not found, kayak gitu ya. Jadi aku nggak peduli siapapun ya, kowar begini. Saya setelah melihat terjadi di situ yang menggambarkan Halib Lamha itu digambarkan seperti ular ya. Hati siapa yang nggak jengkel? Saya sebagai umat muslim juga jengkel. Tapi karena kapasitas saya itu belum full power, makanya itu saya santai dan slow aja. Tetapi perlu digarisbawahi. Tadi malam itu ada yang ketik-ketik, saya disuruh untuk menghubungi petinggi daripada STT Nias. Sampai sekarang belum ada konfirmasi. Ini aku mau sepil WA aku nggak bisa di sini sih. Itu ya teman-teman. Saya ini kalau nggak usah lah ngandalkan sana ngandal sini. Biarlah yang berkoar-koar ya biarlah berkoar-koar. Yang penting saya sebagai umat muslim dan saya mewakili diri saya sendiri untuk maju. Bagi teman-teman yang mau mendukung perjuangan kita, silakan merapat dan kita bersatu untuk ya katakanlah mungkin meminta klarifikasi atau bukan klarifikasi secara langsung ada apa di sana. Karena sudah saya temukan data-datanya, sebagian kecil sudah saya temukan dan akan saya tanyakan kepada petinggi STT Nias. Karena saya sedikit-sedikit tahu bahasa pemrograman. Jadi saya tahu gitu teman-teman. Tanpa saya itu membandingkan santri, nggak usah itu. Ayo kita maju teman-teman. Kita akan selesaikan lah pelan-pelan. Itu mungkin dari saya Bang Logika. Ya siap bang. Ya itulah poinnya teman-teman. Aku pun kalau ada yang menghina Islam, menghujat Islam, ya karena agama saya Islam saya bakal marah. Tapi saya bukan tipe orang yang langsung menerima mentah-mentah gitu. Karena saya akui saya tidak tahu banyak tentang itu, ya gitu. Tidak mau tahu banyak. Tapi saya tidak menolak juga kabar itu. Tapi saya masih mencari tahu gitu. Jadi kalau saya pribadi gini, yang saya lihat sekarang kan belum ada pergerakan dari APII atau dari Islam sendiri untuk datang ke sana ya bertabayun. Harus datang dong, cari tahu betul-betul. Islam itu harus tegas, jangan cuman bisa ngomporin. Ini kan seolah-olah ngomporin ini. Udah keluar-keluar di mana-mana keluar-keluar, tapi belum 100% benar bang gitu. Karena bisa jadi, ini kita ngomong ya, secara logika itu bisa jadi itu bukan situs dari orang STT sana, STT Nias. Tapi bisa jadi juga itu betul. Kita nggak tahu siapa orang di balik situs tersebut. Bisa jadi orang yang dari STT sendiri, tetapi bukan atas sekolah tersebut. Contoh nih, saya sekolah di SD 005. Saya membuat situs mengatasnamakan itu, tapi bukan atas persetujuan orang di situ. Bisa jadi bang. Bisa jadi juga, ya intinya itu bukan, bisa jadi itu bukan situs resmi gitu. Entah personal atau justru bisa jadi dari yang lain.
orang-orang yang ingin menjelekkan, dan bisa jadi juga itu benar. Nah ini kita harus cek dulu, harus bisa katakan. Contoh gini, ada orang di sini nanti naik, termasuk contoh entah Bang Jul. Saya akan tanya, kalau untuk saat ini Bang Jul sudah yakin berapa persen bahwa itu benar-benar situs resmi orang STT Nias gitu. Nah kita lihat dari persennya, kalau 100% contoh Bang Jul bilang, maka saya katakan udah sejauh mana mencari tahu tentang itu. Nah tapi kalau dia bilang masih 50%, ya saya juga harus berpikir dong mau menerima ucapannya begitu. Jadi kita harus benar-benar bijak teman-teman menerima berita. Gitu Bang. Kalau saya pribadi gitu. Baik, terima kasih Bang Logika dan Bang Umar. Bang Umar diem aja ini. Jadi begini ya, aku kembali lagi. Untuk masalah website itu semua orang bisa bikin. Ya, yang terakhir ya sebelum ini not found itu sudah masih bisa. Tadi malam kemarin malam masih bisa diakses. Itu memakai CSS daripada WP WordPress. Nah, kalau WordPress itu link dari kan di bawah itu http stt.co.id/login WP. Nah, itu tak tracking di situ. Ternyata itu diganti teman-teman, bukan login WP, tetapi loginnya itu ke situs yang lain. Dia tuh pakai sistem redirect. Sistem redirect itu gimana yang jelaskan secara bahasa yang sederhana ya. Artinya itu bukan hanya satu orang yang bermain di situ. Ada pintu belakangnya atau backgroundnya, backdoor, namanya backdoor. Itu kalau dalam ilmu menerobos web test itu namanya diretas ya. Diretas tapi melalui pintu belakang. Ya itu ya, diretas melalui pintu belakang. Kenapa saya bilang begitu? Karena menu loginnya ya teman-teman yang mengerti bahasa pemrograman, mengerti tentang website, itu link untuk masuk atau login itu melalui redirect. Coba sekarang nggak bisa ya. Waktu saya klik itu untuk mencoba mentrekan itu bisa ya, dengan ilmu yang sederhananya bisa sebenarnya. Ketahuan passwordnya, ketahuan emailnya sebenarnya bisa. Ingat sekali lagi itu daripada CSS WordPress WP namanya. Dan itu saya cukup kenal. Dan saya juga pernah bikin situs kayak begitu. Mirip-mirip begitu waktu JJJ membuat website. Persis kayak begitu. Cuma tampilannya yang beda. Tapi dari bentuk thumbnailnya, terus bentuk menu-menunya itu mirip dengan yang saya bikin. Jadi makanya saya kenal fitur-fitur yang ada di sana. Dan setahu saya itu belinya di ID Hostinger. Nah itu umpamanya itu nggak bisa di tracking gitu ya, kita kesulitan, kita kontak dengan service center dari ID Hostinger, bisa kok kita minta kerjasama di sana. Nah kemungkinan bisa terjadi loh teman-teman, kemungkinan itu diretas bisa, kemungkinan itu dari orang lain yang membuat itu bisa, dan kemungkinan sangat besar. Tetapi di sini ada klarifikasi langsung dari petinggi-petinggi STT yang mengatakan itu bukan websitenya. Ya, itu bukan dari website STT Nias. Itu pernyataan dari petinggi. Nah ini, tetapi ada pernyataan di situ mereka akan menuntut. Nah yang dituntut itu siapa sebenarnya? Sedangkan pelakunya dia nggak tahu. Ini menurut saya ini kan perlu didalami. STT Nias akan menuntut pembuat website tersebut. Bukan itu gini. Kalau yang dituntut di sini, kalau menurut saya ada dua Bang. Kalau seandainya ini benar bukan dari STT Nias, ya kan? Yang dituntut itu ada dua. Yang pertama adalah yang punya situs. Ya dengan cara ya dicarilah siapa sih sebenarnya yang ada di balik layar itu yang menjalankan program situs itu tersebut kan, itu yang pertama. Yang kedua, yang orang-orang sudah terlanjur berkoar-koar padahal mereka tidak bisa memastikan. Gini loh Bang. Kita itu boleh menuduh seseorang dengan catatan kita sudah benar-benar bisa yakin itu memang betul-betul dari situ. Karena kalau tidak, ini bisa pencemaran nama baik. Nah, ini perlu dipertanyakan, khususnya terhadap para debater-debater Muslim sendiri, ya. Sudahkah mereka benar-benar 100% memastikan itu adalah situs dari STT tersebut, dan itu bisa mereka tunjukkan bukti-bukti itu? Begitu, makanya pertandingan kita di sini itu antar menang kalah itu ada di pengadilan, bukan di sosmed.
Itu Bang. Jadi kalau menurut saya gitu. Tapi kalau benar-benar STT Nias ini memang tidak ini Bang. Jadi kalau murni mereka memang betul-betul korban, maka yang berhak mereka tuntut ya kedua itu tadi. Tapi kalau memang betul-betul dia pelakunya, ya siap-siap aja akan begitu. Ya, Contoh ya gini itu. Bang Jul. Ya, Ada lanjut. orang gini Bang, contoh. Bang Umar membuat situs. Situs yang menjelekan Bang Jul. Ya kan, situs. Dia Bang Umar ini seolah-olah mengaku adalah Bang Julfikar. Membuat yang aneh-aneh menjelek-jelekan saya nih. Contoh, menjelek-jelekan saya. Maka saya akan marah-marah sama Bang Jul. Saya salah. Karena mentang-mentang ada situs yang mengakukan, atau akun TikTok lah kita buat. Ada akun TikTok menggunakan nama Bang Julfikar. Padahal itu belum tentu Bang Julfikar. Nah gitu. Dan Bang Julfikar memang betul-betul gak tahu apa-apa tentang itu. Bang Julfikar membuat klarifikasi. Maaf ya teman-teman ya, akun yang atas nama Julfikar gini, ya itu bukan saya. Wajar. Tapi saya masih ngotot nih tuh abang. Padahal saya nggak bisa membuktikan. Cuman karena ada orang yang ngaku-ngaku atas nama Julfikar. Gitu. Nah di sini yang menjadi korban adalah Bang Julfikar. Nama Bang Julfikar dijelekkan oleh Bang Umar. Dan Bang Julfikar dituntut oleh saya. Saya menginikan Bang Julfikar. Padahal Bang Julfikar udah klarifikasi. Tapi kalau benar-benar itu Bang Julfikar ya siap-siap lah. Begitu Bang. Jadi saya juga nggak boleh nuduh sembarangan. Ini loh buktinya kamu pernah live atas nama akun ini. Ah itu contohnya. Ini buktinya kamu pernah live atas nama akun ini. Kamu masih mau ngelak. Atau cari bukti-bukti yang lebih kuat daripada itu. Nah begitu abangku. Cara mainnya tuh gitu. Nggak sesimpel itulah. Apalagi ini masalah situs. Jujur Bang. Yang kita live kayak gini aja nih. Live kayak gini. Saya jelas-jelas menghina. Contohnya. Bercerita tentang abang. Itu nggak semudah itu Bang. Saya dipidanakan. Serius. Abang biasa pelapor saya juga. Ini udah baru sekali saya menjadi saksi. Saya udah tahu gimana kesulitannya Bang. Apalagi cuman membahas di balik situs Bang. Ini rumit sangat serius. Hati-hatilah. Rumit ini Bang. Apalagi cuma di balik situs itu. Website tadi itu. Oh rumit serius. Berat Ya. itu. Ya, itu sih semua tergantung dengan marwah kita ya, dengan niat kita. Niat kita kalau udah tersakiti, hati saya kan tersakiti melihat hal itu. Sakit, marah boleh kita ini ya. Marah boleh, sakit boleh, tetapi kita harus hati-hati. Dan saya tidak mau tendensius ataupun menyudutkan satu dengan yang lain, saya tidak mau. Tapi yang jelas di sini ya teman-teman yang di bawah, situsnya sudah nggak bisa diakses. Nah itu situsnya sttnias.ac.id kalau nggak salah ya. Saya bacakan ya, sttnias.ac.id. Nah itu langsung di-tracking diketik aja di Google. Nanti kalau nggak salah itu nanti 404 atau not found. Artinya file-file yang di sana itu sudah dihapus. Atau indeksnya itu bisa. Kalau indeksnya dihapus, itu pasti ketemunya indeks PHP-nya. Pasti indeks PHP kan itu. Pasti nanti ketemunya not found. Tapi sebenarnya kalau kita tahu link-linknya, itu bisa di-tracking sebenarnya. Link ya, linknya itu bisa di-tracking sebenarnya. sttnias.ac.id /menu itu muncul semua meskipun indeks utamanya itu dihapus. Teman-teman yang mengerti masalah website seharusnya paham lah apa yang saya utarakan ini. Tapi sekali lagi ada pernyataan dari petinggi STT Nias akan menuntut siapapun itu. Ya. Dan saya akan menantang balik ya. Kalau kamu menuntut buktikan dong kepada saya. Ayo kita bareng-bareng ke Polda sini mumpung aku ada di Jakarta. Gitu loh maksud saya Bang Logika dan Bang Umar. Ayo ya buat petinggi-petinggi yang ada di Nias yang kemarin membuat statement akan menuntut, segera tuntut siapapun yang memfitnah kamu. Buktikan kalau itu bukan milik kamu. Saya tunggu di sini. Tapi kalau tidak ada tuntutan ataupun cuma omong-omong aja itu kan percuma. Atau perlu aku ke sana untuk ayo kita berdiskusi bareng. Nanti kita carikan solusi bareng-bareng. Kita toleransi kok. Maunya STT Nias ingin menuntut, kita akan bantu. Ayo kita ke Polda Metro Jaya, petinggi-petinggi yang ada di STT Nias. Bareng-bareng aja kalau kita ke sini. Tetapi kalau tidak ada indikasi, ya kita berteriak, tidak ada indikasi STT Nias itu menuntut balik siapapun yang mau dituntut. Berarti kan tanda tanya besar buat saya.
Padahal dia merasa dicemarkan, ya, merasa dirugikan dengan adanya situs tersebut. Mereka nggak mengakui situs tersebut dan mereka mengatakan akan menuntut. Kita tunggu aja sehari, 2 hari sampai seminggu. Adakah laporan mereka mungkin ke Polda Medan, mungkin ke Polda Nias ya kalau nggak salah, atau ke Polda Metro Jaya. Kita akan lihat. Kalau tidak ada tindakan, tidak ada reaksi, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Ya kan? Soalnya ada Oke. statement dari mereka gitu. Kalau saya pribadi gini Bang Jul, saya mau lihat, ya ini ada, saya mau lihat dari dua kubu. Mana yang lebih keberatan dengan kasus ini? Apakah STT Nias atau justru daripada saudara Muslim saya? Kita lihat. Karena gini, dari STT punya narasi, punya statement, dari Muslim juga demikian. Maka saya mau lihat siapa di sini yang paling kuat yang paling kuat niatnya untuk memberantas kemungkaran ini. Nggak Apakah boleh dari mereka rokokan atau ya di dari sini ya, Mar? saudara Muslim? Agak ditutup-tutup dikit aja Aduh, Bang. lupa gue, tak rokokan dulu.